IID melihat kasus yang saat ini sudah muncul di publik, yakni kekerasan seksual di sekolah. Iya. Saya langsung saja, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak ketika ada kasus seperti ini, paling tidak pencegahan di rumah terlebih dahulu. Ya, kalau kita mau proaktif ya. Jadi ada proaktif, ada kita pasif. Kalau pasif itu kita nunggu anak tanya dulu baru kita jelaskan. Tapi kalau mau proaktif kita duluan. Jadi kalau ada kejadian seperti kemarin itu kita ceritakan. Nah, tujuannya apa? Supaya memancing anak bertanya. Nanti kalau anak sudah bertanya, maka tugas kita adalah menjelaskan apa adanya. Jadi nggak usah ditutup-tutupi. Jadi kalau misalnya kasusnya kemarin pelecehan seksual. Seksual itu jenisnya apa? Persisnya seperti apa? Nah, dari situ nanti anak akan bertanya, dan di situ kita akan jelaskan. Nah, cara menjelaskannya seperti apa? Nah, pertanyaan kan gitu ya. Nah, kita harus sadari dulu pertama bahwa waktu kita menjelaskan, sebenarnya kita sedang menanamkan sebuah program dalam otak anak. Di otak anak itu ada dua, ada otak kiri, ada otak kanan. Nah, yang akan kita tanamkan di awal itu adalah program ke otak kirinya, supaya otak kirinya bereaksi lebih dulu daripada otak kanan. Kenapa otak kiri? Karena otak kiri itu adalah reaksi science, sedangkan otak kanan itu reaksi imajinatif, kreativitas. Jadi kalau bisa sejak kecil itu untuk urusan seks lebih dahulu dilatih otak kirinya. Nah, cara pertama adalah yang akan kita lakukan setelah bercerita, dia akan bertanya. Nah, kalau udah bertanya, maka kita gunakan, siap-siap dulu nih sebelumnya, gunakan gambar karikatur. Jadi pertama tuh gunakan gambar karikatur tentang anatomi tubuh manusia. Bagian-bagian vital digambar terlebih dahulu. Iya, kita cari aja gambar karikatur. Ya, jadi ada anatomi tubuh itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah gambar karikatur. Saya memulainya dari gambar karikatur. Nanti kalau dari gambar karikatur itu sudah kira-kira responnya mengarah ke otak kiri, baru kita tingkatkan menjadi gambar foto. Gambar foto itu adanya di buku-buku kedokteran, ya, medis, alat-alat reproduksi. Terus yang ketiga, kalau sudah itu ditangkap kira-kira reaksinya juga otak kiri, nah pertanyaannya apa sih? Reaksi otak kiri itu seperti apa sih? Nah, kalau misalkan gambar foto orang telanjang, anak kita, kebetulan kalau laki-laki, anak saya laki-laki, itu penisnya tidak berdiri, itu artinya reaksinya otak kiri. Harus dijelaskan segamblang itu. Iya. Dengan bahasa misalnya penis, maaf, vagina. Iya, tidak ada maaf dalam hal ini, karena memang penis itu ya nggak ada masalah apa-apa dengan penis, tergantung otak mana yang merespon. Sama dengan vagina. Vagina yang direspon oleh otak kanan itu jadinya seperti dokter-dokter ahli kandungan atau ginekolog. Tapi kalau direaksikan oleh otak kanan, maka jadinya para playboy. Jadi kita melihat benda yang sama nih, reaksi tubuh kita bisa beda, tergantung dari otak mana yang aktif. Nah, oleh karena itu kita perlu mengaktifkan otak kiri anak lebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, nanti tingkatannya kalau misalnya kalau saya sama anak saya gitu sudah mengajak melihat gambar-gambar, kemudian saya lihat penisnya anak saya diam saja nggak berdiri. Oh, berarti dia reaksinya udah bagus. Penyebutan alat vital ini bisa secara gamblang dengan anak misalnya menjelaskan bahwa ini penis, ini. Kita bisa menggunakan kata-kata penis karena penis itu adalah bahasa sains, vagina itu adalah bahasa sains. Gitu. Tanya sama dokter, pasti dokter menyebutnya juga itu sama. Gitu. Kalau misalnya kita masih risih menggunakan itu, bolehlah pakai alat-alat ganti lainnya gitu. Tapi alangkah baiknya itu diberitahukan karena nanti dia biar nggak kaget saat dewasa gitu. Ya itu memang namanya gitu. Jadi tidak ada yang salah kalau misalnya kita katakan ini tangan, salah nggak? Enggak kan gitu. Dan itu penis juga tidak salah gitu. Hanya reaksi mana yang kayak kalau misalkan kan anak di bawah 5 tahun ini kan harusnya dengan bahasa sehari-hari nih, misalkan oh ini namanya mimi kamu itu jangan sampai dipegang oleh siapapun. Kemudian ini sangat, kalau dipegang kamu harus marah, dan kamu harus, kalau misalkan megangnya maksa kamu harus teriak. Nah, itu kan bahasa sehari mimi. Kemudian oh itu titit ya kan, seperti itu lebih ngena karena sehari-harinya anak itu yang 5 tahun bahwa itu terbiasa dengan bahasa-bahasa itu, kecuali mungkin di atas 9 mungkin baru bukan bahasa saya. Bukan bahasa sehari misalnya gimana tuh? Begini, kalau bahasa-bahasa seperti itu kan bahasa lokal ya. Bahasa lokal bahasa gitu. Rumahan. Tiap daerah beda-beda itu namanya betul, begitu. betul. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nanti kalau kasusnya tidak di daerah di mana dia tinggal. Gitu, atau dilakukan oleh orang yang tidak menggunakan istilah itu. Betul. Jadi dia nggak paham gitu.
Seperti itu. Jadi kalau mau menggunakan istilah itu kita kasih analoginya. Jadi kalau kita menyebutnya misalnya titit itu sama dengan penis, sama dengan ini, sama dengan burung dan Tapi sebagainya. nggak kaget ya, karena kalau misalkan masih kecil sudah diketahui tentang penis, tentang vagina itu nggak kaget ya? Biasanya yang kaget itu malah kita, orang dewasa. Iya. Kalau anak-anak itu Karena netral. masih tabu ya. Iya, orang tuanya yang tabu dan punya serangkaian ketakutan di kepalanya. Tapi bagaimana membuat mengerti anak-anak ketika kita menyebutkan kata-kata yang dianggap orang dewasa itu jorok? Jadi begini, pada saat kita tidak mengajarkan itu jorok, maka dia tidak beranggapan itu jorok. Oke. Seperti itu. Pernah suatu ketika anak saya mempelajari dubur ya. Dubur itu menurut orang dewasa jorok. Jorok. Tapi anak saya tidak pernah diberikan pemahaman itu jorok. Yang saya berikan pemahamannya adalah ini sains tempat keluarnya fases. Seperti itu, fases itu kotoran. Akhirnya saya diminta untuk ke kamar mandi sama anak saya, kemudian buka celana, kemudian saya iya. Kemudian saya minta seperti ini nungging dan dia pelajari begitu. Oh seperti ini, sampai akhirnya dia bilang bau ya ayah, iya. Fases itu bau, nah karena itu adalah pembuangan terakhir dari manusia. Sambil memperlihatkan barang kita. Sensitif ya, pada sensitif. Iya. Kenapa? Saya sedang berpikir bahwa saat ini saya sebagai dosen sedang mengajarkan pada mahasiswa kecil saya, dan mahasiswa itu adalah mahasiswa kedokteran. Gitu. Yang reaksinya saya harapkan nanti adalah dia akan seperti dokter melihat anatomi tubuh. Seperti itu. Jadi pada saat nanti dia berhadapan dengan organ yang sesungguhnya, dia akan melihat itu seorang dokter, ginekolog, atau ahli internis begitu. Jadi melihat itu dari sisi fungsi sainsnya, reproduksinya, dan bukan dari imajinasi pornografi. Bukan imajinasi namun sains. Lalu bagaimana dari sudut pandang Mas Andri yang sehari-hari berkomunikasi langsung dengan anak-anak di Taman Suropati yang seperti yang dilihat di depan ini. Sesaat lagi kita akan mendalami hanya di Apa Kabar Indonesia Pekan. Nah, saya mau ngobrol langsung dengan anak-anak yang biasa latihan di Taman Suropati kalau ada tinggal di Jakarta. Bisa Ratu ini bakatnya apa? Aku main cello. Oke. Terus sama Latihannya berapa lama? latihan 1,5 tahun di Taman Suropati ya. Udah lama banget. Ratu, kakak mau nanya dong, pernah nggak waktu di sekolah atau di lingkungan di luar rumah sama teman-teman ada yang ngejahilin, ada yang iseng gitu? Enggak ada. Ratu cerita? Enggak ada sih. Oke. Enggak ada, tapi cuma perempuan doang sih ya. Iseng gimana itu? Iseng-iseng doang gitu, kayak kelitikin tapi nanti ke itu megang-megang kepala kayak gitu nanti. Sering sih kalau, tapi sama perempuan gak sama laki-laki. Oke, bagaimana cara Ratu menjelaskan kepada teman Ratu yang perempuan yang suka iseng? Gimana coba? Ya jangan gitu dong, kan aku kan pernah kan juga kan aku lagi di kamar mandi kunciin terus dimatiin lampu kan, aku kan Pernah kejadian itu? pernah dimatiin lampu. Itu cerita ke orang tua? Enggak, ya cerita lah. cerita Oke, lalu tanggapan orang tua Ratu gimana? katanya ya udah nggak apa-apa lah, kan cuma sekali ini, kalau misalnya berulang kali baru nanti mamaku datang ke sekolah gitu. Oke, Iya. baik. Terima kasih Ratu. Iya. Bisa dilanjutkan Ya. main cello-nya? Iya. Luar biasa. Saya mau ke Mas Andri dulu melihat bakat anak-anak ini. Mas Andri melihat bagaimana memfokuskan anak-anak agar mereka bisa menggali bakat dan menghindari seperti kasus di JIS beberapa waktu yang lalu. Jadi ketika pengawasan orang tua semakin berkurang, apalagi dengan kesibukannya masing-masing, orang tua ketika sudah memiliki pembantu, kemudian mempercayakan ke sekolah, mereka seolah-olah lepas tangan bahwa tanggung jawab ekstra bagi orang tua kepadanya itu sangat penting. Jadi seolah ketika anak dipegang sama pembantu, mereka pasrah dan apapun yang terjadi nggak mau tahu. Sudah ada pembantu ini, apalagi sekolah. Di sekolah itu cuma 8 jam, sedangkan pengawasan di luar sekolah itu lebih banyak. Dan orang berpendapat di sekolah itu sudah diajarin ini, pendidikannya sudah banyak. Jadi seolah-olah kayak cuek kepada anaknya gitu. Meskipun nggak semuanya, cuma kan Karena mungkin di sekolah menganggap terima jadi, dan di sekolah aman. Terus pendidikannya, agamanya juga ada. Nah, sifat-sifat orang tua yang seperti ini membuat ketika ada kasus seperti JIS, baru mereka akan bingung gitu. Jangan-jangan anakku kena juga nih, jangan-jangan. Nah, mereka akan bingung bagaimana. Sedangkan selama ini sejak dini mereka tidak
mengajarkan edukasi seks sejak dini gitu. Mereka selalu menganggap seks yang edukasi dini sebagai tabu. Ketika ada berkata seperti tadi itu sedikit-sedikit, oh itu jorok, oh itu nggak boleh dan tidak pantas. Bahkan mereka kesalahannya ketika mereka menyebutkan yang tadi itu dianggap dosa. Nah, dosa kan dari kecil anak kan sudah ditekankan kalau dosa itu nggak boleh diucapin, nggak boleh dilakuin. Jadi ketika ayat disebutin seolah-olah dosa dan mereka akan semakin takut. Nah, justru edukasi sejak dini itu sebagai benteng awal untuk mencegah terjadinya kekerasan anak. Nah, salah satunya dengan membangkitkan gairah hobi mereka. Ada yang hobi nyanyi. Jadi yang kita bina itu ada beatbox, ada penyanyi cili, ada pemain cello, ada biola, ada pesulap cili, penyanyi dance India juga ada. Jadi kita sesuaikan kepada mereka. Ada yang presenter. Ketika mereka presenter, kita akan arahkan ke presenter. Tapi yang selalu saya ingatkan kepada orang tuanya, jangan memaksakan kehendak. Jadi ada anak yang tidak mau sama sekali tapi dipaksakan, maunya jadi penyanyi dan harus, dan berapapun biayanya misalkan harus latihan ini kita. Nah, itu tidak boleh. Jadi ada bakat yang tersembunyi, ada bakat yang tersalurkan, dan ada bakat yang dipaksakan. Nah, itu yang dihindari harusnya, bakat yang dipaksakan ya. Ayah Edi, tips untuk orang tua juga agar tidak sensitif ketika melihat kasus ini, lalu kemudian orang tua bertingkah secara berlebihan dan khawatir berlebihan kepada anak. Yang pertama begini, bekali anak dari dalam. Jadi pelatihannya begini bentuknya, sederhana sekali. Kita ajak anak kita, ya 4 mata berdua di kamar, kita jelasin laki-laki atau perempuan, kita bilang, nah ada 4 daerah sensitif, nah 4 daerah penting yang tidak boleh dipegang oleh orang lain selain mama. Jadi itu kita tekankan, tidak boleh dipegang oleh orang lain, even itu dokter harus ada mama, gitu. Jadi itu internasional sudah itu. Yang pertama, area sensitif pertama adalah chest, dada atau payudara. Jelasin aja di sini, dada. Yang kedua itu adalah mulut. Nah, yang ketiga itu adalah penis. Yang keempat itu dubur. Itu dijelaskan. Kemudian nanti, nah, berikutnya setelah dia tahu bahwa ada 4 area sensitif, apa yang kamu perlu lakukan kalau ada orang yang melakukan itu penting itu. Jadi saya baru dapat infonya kalau di India saja itu ada nomor seperti 911 gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang melakukan itu, cepat telepon nomor ini atau cepat telepon nomor mama. Nah, jadi cepat telepon nomor mama itu penting, begitu supaya antisipasinya bisa segera. Nah, berikutnya adalah kalau seandainya nomor mama tidak bisa dihubungi, nak, kamu gunakan satu kalimat teriak yang keras, tolong, gitu, sekenceng-kencengnya. Itu dilatih anak kita, teriak, ayo nak, teriak, tolong. Karena kalimat tolong itu akan menghadirkan orang untuk datang, apapun yang sedang terjadi. Jadi nggak perlu spesifik, tapi tolong, kalimat powerful sekali. Nah, kalau kamu sudah bisa terlatih melakukan itu secara dari dalam, aman, insya Allah anak kita ya dilindungi gitu oleh Tuhan, tapi kita juga perlu memberikan teknis perlindungannya, begitu kira-kira. Terima kasih banyak Ayah Edi. Terima kasih. Terima kasih Bang Indra, informasi yang disampaikan ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan kepada orang tua agar kasus kekerasan seksual tidak lagi terjadi kepada anak-anak kita semua.